Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami di Madon Official Story, darling. Apa kabar kalian semua, sehat ya? Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wow. Kita baca energi karmik. Baca energi karmik ini ngeri-ngeri sedap, karena karmik itu bisa saja orang terdekat kalian, bahkan pasangan kalian, atau orang lain yang dibawa masuk di kehidupan kalian. Bisa saja adalah cinta yang datang salah alamat, cinta yang datang salah kaprah. Nah, itu bisa dikatakan orang ketiga. Jadi pahami tentang sebuah energi karmik ya. Kalian harus pintar, kalian harus memahami apa yang sudah Mami sampaikan. Ya, belajarlah mengerti dan paham. Jadi jangan cuma nonton tapi tidak memahami isi dari sebuah story. Ya, agar perjalanan hidup kalian bisa lebih paham dan bermanfaat untuk di kemudian hari. Ya sayang ya. Ini adalah isi hati seorang karmik. Apapun bentuknya kita tidak tahu ya. Wah, kita betulin dulu Mami. Ya, apapun bentuknya ya kita tidak tahu. Semoga apa yang bisa disampaikan seorang karmik dari sebuah isi hati ini bisa kalian rasakan untuk mengetahui apapun bentuknya. Buat kalian karmik, jangan merasa malu, jangan merasa tertekan, jangan merasa marah. Waduh, belum sayang, belum waktunya. Jangan merasa tertekan atau merasa marah-marah. Kalian ada di rumah Mami, kalian juga berhak mendapatkan healing di rumah Mami. Semua sama, maskulin, feminim, karmik, silahkan. Kalian berhak mendapatkan healing yang sama. Tapi harap kalian santun dan berbudaya. Jangan membawa energi toksik dan devil di rumah Mami. Kalau kalian mau healing, kita kan ingin healing, ingin keluar dari zona yang tidak nyaman, dari zona devil dan toksik. Kalau kalian mau, ayo kita bareng-bareng sayang ya. Jangan pernah ada rasa kalian yang namanya manusia itu punya salah. Siapapun bisa menjadi karmik. Di diri manusia, mau dia maskulin, mau dia feminim, mereka mempunyai sekitar 75% energi karmik. Terserah 75% itu bisa menaikkan level di up. Dia bisa up menjadi 99% atau dia bisa turun menjadi 5-25% turunnya. Pahami itu sayangnya. Kalau masuk di level zero itu sulit. Zero sudah masuknya adalah di energi twin flame. Paling tidak manusia maksimal ya itu di sekitar 5% 5% 15%. Ya. Kalau 10% ya bisa antara minimal itu 5%. Ada energi karmiknya. Ya, pahami ya di situ sayangnya. Oke, kita mulai opening untuk energi isi hati seorang karmik yang ingin disampaikan kepada semesta. Semoga ini bisa berjalan dengan baik, tapi ada kalanya hidup itu memang sebuah perjuangan. Kadang pahit, kadang manis, kadang berwarna, tetapi kepekatan hidup tergantung dari kalian menikmatinya. Baik bisa menjadi buruk, buruk bisa menjadi baik. Anginnya bolehlah desus-desus. Oke sayang, kita minum dulu. Wah, ini kalau ada berterbangan ini ya. Kalian ada melihat ya tidak rapi rumah Mami Dona, wajar ya, rumahnya keluarga Cemara ya kan ya, keluarga Cemara tahu sendiri, pagi siang sore ribut aja, diamnya kadang kapan Mam, diamnya kalau mau tidur, kalau udah tidur baru diam keluarga Cemara itu. Oke sayang, minum dulu, jangan lupa dipesan kopi MD-nya ya biar healing sayang ya. Kopinya diminum, ampasnya untuk masker, ampasnya untuk scrub, masker healingnya juga tersedia. Silahkan kalian pesan sama admin sayang. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, keep me energy for this card. Sun, rising and Venus untuk energi karmik. Elemen air, api, udara, dan tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ingin karmik ucapkan? Yang ingin kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sudah sayangku. Ini oke. Want to reverse atau tidak ini? Terbalik atau tidak ini? Oke, balik. Oke, sip. Hai karmik. Ketemu lagi sama Mami. Kita akan membacakan story kamu di Energy Update. Begitulah cinta dan gairah ini. Ia ditakdirkan untuk menjadi kata tanpa benda, tak terlihat hanya terasa tapi dahsyatku nikmatnya. Jadi sebagian cinta itu datang karena gairah memang. Cinta datang itu karena tergoda, ya. Ditakdirkan sebagai benda. Paham, sebagai benda yang tidak ada rasa dari sebuah kehidupan yang jelas benda. Tahu benda kan? Ini benda. Ya. Ada yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan, yaitu nikmat. Begitulah cinta dan gairah ini, dahsyatku nikmatnya. Jadi ya terasa nikmat. Apa cinta dan gairahnya? Karmik, ya, bersama-bersama waktu menikmati sebuah cinta itu. Pahami ya? Oke. Lanjut. Di mana aku lagi butuh perhatianmu sekarang, dan di saat kita sudah bersama malah terasa hambar dan aku dicuekin. Ya. Awal mula hasrat itu datang karena sebuah perhatian. Perhatian yang ingin lebih dinikmati, ya. Perhatian yang ingin dirasakan, ya, di sini. Dan ternyata pada saat perhatian karena sebuah godaan, akhirnya ya terasa hambar, merasa dicuekin, ya, merasa sebuah perhatian ini sudah tidak ada rasanya, ya seperti itu, ya, terasa hambar, intinya seperti itu. Semua perhatian ini dirasakan sangat-sangat hambar dari apa? Hubungan yang hanya karena sebuah gairah. Paham ya? Ini yang terjadi. Ini bisa saja di maskulin karmik, ya, atau feminim karmik, atau karmik original. Pahami itu ya sayang ya. Mana saja yang kalian bisa ambil dari sebuah cerita, ya. Jadi setelah kalian merasa perhatian ini ada karena sebuah gairah, tergoda, akhirnya kalian menjalani, isinya apa? Hambar, karena beberapa karmik dicuekin atau pasangan karmik dicuekin, ya. Bukan pula aku yang sengaja mengusik mereka. Kamulah yang membuka hati dan mendekati aku, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku lulus juga karena aku hanya manusia biasa. Ya, ini bisa saja maskulin karmik, ya. Bukan pula tergoda. Sengaja tergoda, bahkan mungkin membuka hati. Mungkin sebagian maskulin karmik terbuka karena karmik datang dengan membawa segala macam janji apapun bentuknya, bahkan ada yang tergoda, ya bisa saja tidak bisa dijelaskan, akhirnya ya luluh. Ataupun karena feminim karmik juga yang membuka hati, akhirnya tergoda, ya, untuk masuknya karmik original ke dalam diri kalian. Ya, kalian manusia biasa. Tidak bisa dijelaskan kenapa kalian bergairah, karena apa kalian tergoda dengan seorang karmik original di sini. Itu artinya. Pahami ya. Mami sudah menerangkan tentang karmik original dengan feminim karmik, maskulin karmik, ya. Pahami di situ sayang ya. Memutuskan tidak semudah itu. Aku pun sudah mencoba untuk menyampingkan perasaan dan mengutamakan pikiran, tetapi hati ini selalu kembali terpaku kepada kamu. Bisa saja maskulin karmik atau karmik original di sini. Tetapi kalau dilihat dari stylenya, ya, kalau dilihat dari cerita, bahkan untuk feminim karmik pun
bahwa memutuskan sebuah keputusan hubungan itu yang sudah terjalin karena sebuah obsesi, karena sebuah godaan, karena gairah, tidak semudah itu. Para karmik yang sudah berubah menjadi karmik ini, atau memang karmik energinya, tidak semudah itu untuk memutuskan hubungan yang sudah dibuat. Untuk menyampingkan perasaan itu sudah tidak bisa, karena sudah menyatu dengan pikiran, dengan hati, dengan jiwa. Ya, karena ada sebuah keterikatan dari emosi, yaitu apa? Obsesi. Karena hasrat itu tadi, ya. Karena walaupun dibuang, ya, walaupun maskulin karmik atau feminim karmik yang berubah menjadi feminim original atau maskulin original, kembali terpaku untuk apa? Melakukan sebuah perbuatan dan menyampingkan perasaan, mengutamakan pikiran. Nah, ini akhirnya terjadi seperti itu lagi. Maafkan, aku belajar tidak setia dari orang-orang yang mengkhianatiku. Aku belajar sakit dan bertahan dari orang-orang yang tidak memberikanku sebuah kepastian. Ya. Ini bisa semua energi karmik. Karena sulit untuk menjadi orang yang bisa mencari jati diri. Karena apa? Sebagian kalian orang-orang yang terhianati atau orang yang memang tidak ada kata setia. Belajar dari sakit hati, ya. Bahkan bertahan dari sebuah keputusan. Rata-rata kalian ini menunggu sebuah kepastian. Dikala kepastian ini tidak dapat, ya akhirnya kalian berkhianat kembali, belajar lagi sakit hati kepada orang lain lagi, gitu loh. Ya itulah. Maaf, aku belajar tidak setia. Jadi sebagian orang-orang ini tidak setia karena dari sebuah bertahan dari sebuah pembelajaran sakit hati, ya, karena terlalu lama bertahan karena sebuah kepastian, akhirnya membuat seseorang itu tidak setia jatuhnya. Ya, paham ya arti kata dari sebuah maaf untuk belajar tidak setia. Nah, itu pahami ya. Bismillahirrahmanirrahim. On the reverse di sini. Wah. Ini semua sudah games. Aku sangat mencintaimu dan menyayangimu. Ini semua sebuah games. Aku sangat mencintaimu dan menyayangimu karena semua. Karena aku butuh dan kesepian hanya butuh dorongan biologis semata karena gairah. Ya. Sekarang sudah menyadari beberapa maskulin karmik, feminim karmik, karmik original, apapun bentuknya. Menyadari bahwa hubungan ini adalah games. Tidak ada rasa cinta. Tidak ada rasa sayang. Ya. Mereka melakukan hanya karena kesepian. Kalian melakukan hanya karena kesepian. Hanya dorongan biologis. Hanya karena gairah. Akhirnya terciptalah sebuah hubungan yang kalian buat sendiri seperti games. Dikatakan sangat mencintai atau sangat menyayangi, yaitu semua bohong. Yang kalian lakukan karena sebuah kesepian, bahkan biologis dan gairah semata. Itulah yang terjadi pada diri kalian. Ya, kalian menyadari, ya, menyadari bahwa ini adalah games. On the reverse kembali, aku tahu di dalam hubungan ini merasa mendapatkan semua yang aku inginkan, namun terkadang aku bukan menjadi prioritas utamamu. Ya, sebagian, rata-rata, bukan sebagian, hubungan yang dijalin atas dasar dari sebuah hubungan hasrat, tergoda, gairah, biologis itu yang didapatkan ya hanya hubungan yang semu. Rata-rata kalian itu tidak pernah menjadi prioritas utama. Tapi sebagian merasa dijadikan prioritas utama. Mendapatkan yang kalian inginkan, tapi di dalam hubungan kalian merasakan apa yang kalian dapatkan menjadi prioritas utama, tapi kalian gak dapat apa-apa dari hubungan yang terjadi gitu loh. Kalian kan ini on the reverse. Terkadang aku bukan menjadi prioritas utama. Ternyata kalian dibikin menjadi prioritas utama bagi pasangan kalian yang karmik atau kalian yang karmik, apapun bentuknya. Tetapi
kalian dijadikan prioritas utama, tetapi kalian tidak mendapatkan apa-apa yang kalian inginkan. Terkadang kalian hanya mendapatkan hubungan yang semu saja, ya hanya untuk menikmati segala sesuatunya. Ya, karena pahami hubungan karmik, hubungan yang tidak direstui, atau hubungan yang dipaksakan, atau hubungan yang dicenderai, atau hubungan yang diambil secara paksa, itu karmanya tidak bisa mau dibalas dengan kalian melakukan ibadah bolak-balik kanan kiri. Oke, itu sudah tertulis sayang. Kalian harus menjalani apapun balasan dari Tuhan, itu sudah nyata. Mau kalian hapus seperti apa, tidak ada ceritanya, beda buku sayang. Bukunya masing-masing, kalian pahami itu. Jangan kalian merasa kalian jadi karmik, habis itu kalian melakukan sebuah kebaikan ini akan terhindar. Tidak ada. Yang jelas kalian harus menjalani apa yang Tuhan akan dapatkan atau Tuhan akan berikan. Ada waktunya. Karena Tuhan masih melihat sampai mana kalian bisa menjadi orang yang bisa sadar bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak benar. Kalau kalian masih merasa kalian masih di posisi wena, harap hati-hati. Tidak semua enak itu mendapatkan apapun yang bisa dijadikan prioritas utama bagi kalian. Ini, pahami sebuah pesannya. Ya sayang ya. Oke. On the reverse. Jangan salahkan aku jadi orang ketiga. Aku tahu aku salah telah menjadi jurang hubungan kalian. Apakah kalian tahu rasanya ketika posisi itu aku tidak mau semua karena cinta itu buta? Kalau dikatakan, jangan salahkan aku jadi orang ketiga, ya tidak pernah ada yang mau disalahkan. Atau pasangan kalian atau kalian siapapun yang menjadi energi karmik, yang membawa energi devil dan toksik, tidak pernah mau tahu dan tidak pernah mau disalahkan menjadi orang ketiga. Bahkan seorang karmik original tidak pernah merasa menjadi orang ketiga. Selalu merasa cinta itu datang karena takdir. Takdir dari mana? Dari Jonggon. Tidak ada ceritanya. Kalian membuat cerita dan menorehkan tinta merah di perjalanan hidup kalian sendiri. Hidup seseorang dalam kondisi baik kalian hancurkan dengan cara apapun. Kalian perbuat dengan cara apapun. Kalian endingnya juga melebihi bahkan ribuan kali dari itu. Ya. Ini bukan sebuah story atau sebuah cerita. Silahkan kalian cek sendiri di Alkitab kalian masing-masing. Tuhan tidak akan mungkin salah menempatkan seseorang untuk sebuah cerita. Yang namanya kesulitan hidup, kalau kalian mencarinya hanya untuk kenikmatan atau keuntungan diri kalian sendiri di atas penderitaan orang lain, beribu-ribu dan bertubi-tubi yang kalian akan dapatkan. Apapun bentuknya, dikala kalian masih terkoneksi atau kalian masih dalam posisi hubungan secara sah di mata Tuhan, tapi kalian melakukan sebuah kesalahan, yaitu menghancurkan hubungan yang sudah disahkan oleh Tuhan dan semesta. Ya, mau dikata apa? Mami tidak bisa bercerita banyak untuk masuk ke areal itu karena itu sudah ada. Tuhan memberikan apapun, ya, sudah ada bukunya. Mami tidak berani membuka bukunya, tetapi Mami hanya bisa memberikan clue-nya, yaitu tidak ada yang lepas. Tidak ada yang bisa selamat dari yang namanya sebuah perjalanan hidup untuk sebuah pembayaran karma kalian. Ya. Bentuk seperti apa? Sorry, Mami bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan, tapi jadilah manusia yang berguna bagi orang lain. Itu saja Mami bisa pesankan, ya. Jadi kalau kalian merasa posisi itu hanya karena cinta itu buta, ya sebagian dari kalian sudah merasakan sebuah kesalahan. Kalian sudah menjadi curang, ya, walaupun kalian tidak pernah merasa menjadi curang dalam hidup, ya itu. Inilah pesan yang tadi Mami sampaikan, bisa diambil isinya, ya. Pahami tentang isinya yang terpesankan tadi, ya. Oke.
kita tambahan ya. Oke, kita coba reshuffle dulu untuk energi. Berat kali juga. Aduh, berat banget, Cong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, energi karmik, satu kartu pesan dari malaikat cinta. Perjalanan hidup karmik. No, tidak, banyak sekali sayangku. Jangan banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, thank you. Very soon. Tidak ada namanya very soon. Segera, tidak ada segera. Apapun bentuknya tentang sebuah perjalanan atau tentang sebuah yang dilakukan seorang karmik, apapun bentuk karmik, karmik original, feminim karmik, maskulin karmik, tidak ada yang namanya segera. Untuk apa? Ya, sebuah apa yang kalian inginkan, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian mau, ya, yang kalian rencanakan itu tidak akan mungkin. Very soon, no, tidak ada very soon, tidak ada segera. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian perbuat selama hidup kalian, kalian menjadi karmik, kalian merusak hubungan kalian, menjatuhkan kalian, apapun bentuknya. Apapun bentuknya tidak akan mungkin. Tidak ada persetujuan. Ending cerita, no way. Tidak ada, no way, kata Tuhan. Ya ini. Apapun yang ingin kalian dapatkan sekarang atau nanti atau kapan tidak ada. Very soon on the reverse. Jadi apapun yang kalian inginkan tidak ada. Inilah perjalanan karmik. Apapun doa kalian, walaupun sekarang kalian happy ending, happy, enak-enak hidup kalian ya, dari di atas penderitaan orang lain, ya Tuhan bilang tidak ada. You want so that it come to you now? No, tidak ada, karena on the reverse ya. Very soon, tidak ada very soon. Ya. Soon very. Nah, itu, tak bingung. Tidak ada ferinya. Ferinya sudah pergi dan berangkat sudah. Tidak ada lagi ferinya datang. Itu kapal feri, Mami. Alamak, salah ya. Intinya tidak ada yang datang, tidak ada yang bisa diwujudkan. Tuhan bilang, no, very soon tidak ada. Segera pun tidak ada. Ending. Tunggu saja apa yang akan datang di kehidupan kalian. Sesuai dengan apa yang kalian perbuat, itulah yang harus kalian terima. Apa yang kalian inginkan tidak ada. Yang kalian dapatkan hanya keinginan atau balasan dari semesta. Kalian tidak ada punya keinginan yang bisa diwujudkan, kata semesta. Itulah. Ya, oke. Sayang, inilah energi karmik. Semoga karmik memahami. Buat kalian yang mendengarkan, semoga kalian bisa menjadi pribadi yang betul-betul ikhlas. Lepaskan kalau memang itu bukan hak kalian. Berilah kepada mereka yang berhak. Itu dikala kalian menyadari hidup itu yang dicari adalah amal ibadah, bukan sebuah kepalsuan dan kehaluan. Janganlah bahagia di atas penderitaan orang lain. Pahami ya sayangnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye sayang, bye.